Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Ibu dan teman-teman yang melihat video kami. Eh, Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil kajian kelompok kami yang berjudul Peran Supremasi Sipil dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan dalam Demokrasi di Indonesia. Ya, pembahasan pertama yaitu latar belakang yang mempunyai 4 poin. Pada kesempatan ini, Indonesia adalah negara hukum Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 3. Yang kedua, demokrasi menuntut supremasi sipil. Yang ketiga, masa Orde Baru, dominasi militer. Yang keempat, reformasi 1998 jadi titik balik penguatan sipil. Nah, Indonesia secara konstitusional adalah negara hukum. Namun dalam sejarahnya, militer sempat dominan dalam urusan politik, terutama di masa Orde Baru. Sejak reformasi 1998, supremasi sipil mulai ditegakkan kembali sebagai landasan demokrasi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vidya. Baik, di sini ada rumusan masalah dan tujuan dari penulisan jurnalnya, yaitu yang pertama, rumusan masalahnya bagaimana peran supremasi sipil dalam demokrasi Indonesia, dan tujuannya yaitu menganalisis peran, tantangan, dan strategi penguatan supremasi sipil pasca reformasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana supremasi sipil diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memperkuat peran tersebut dalam sistem demokrasi. Next. Metode penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, yang kedua studi pustaka dan literatur review, yang ketiga sumbernya itu dari buku, jurnal, dan laporan ilmiah, yang keempat tekniknya yaitu analisis isi atau konten analisis. Pada penulisan ini kami menggunakan metode studi pustaka untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari literatur yang relevan. Analisis ini digunakan untuk menarik tema-tema utama dan kesimpulannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Denis. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang peran supremasi sipil. Ya, di peran supremasi sipil ini kita mempunyai poin utama yang menjamin kekuasaan tetap di tangan sipil, menjaga keseimbangan lembaga negara, militer berfungsi terbatas pada pertahanan. Jadi supremasi sipil memastikan bahwa militer tidak mengambil alih fungsi politik. Lembaga sipil seperti legislatif dan eksekutif harus menjadi aktor utama dalam pemerintahan. Selanjutnya, di slide ke-6, kita mempunyai pandangan dari tantangan implementasi. Poin utamanya adalah, pertama, militer masih aktif dalam sektor sipil. Kedua, tumpang tindih fungsi sipil dan militer. Yang ketiga adalah budaya militeristik masih terasa di birokrasi. Terkait dengan poin-poin tersebut, kita mempunyai pandangan tantangan utama adalah masih adanya peran militer dalam bidang non-pertahanan seperti penanggulangan bencana dan keamanan domestik. Selanjutnya, saya serahkan ke presentasi yang lanjut. Ya, Mbak Indri. Baik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang transparansi dan akuntabilitas. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, minim pengawasan terhadap kebijakan militer. Yang kedua, legislatif dan publik kurang dilibatkan. Dan yang terakhir yaitu akuntabilitas kebijakan strategis masih lemah. Dalam pengambilan kebijakan yang melibatkan militer sering sekali tidak transparan dan minim akuntabilitas, sehingga menimbulkan potensi pelanggaran prinsip demokrasi. Selanjutnya, bisa dijelaskan oleh teman saya, Feni, silakan. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya itu upaya penguatan supremasi sipil. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada revisi UU TNI, kedua ada peran masyarakat sipil dan media,
Lalu ketiga ada penguatan kontrol legislatif. Selain itu, untuk memperkuat supremasi sipil diperlukannya reformasi hukum serta dukungan dari media dan masyarakat sipil dalam melakukan pengawasannya. Baik, untuk selanjutnya ada slide 9, yaitu kesimpulan dari jurnal yang sudah kita buat ini. Ya, oke, di sini saya akan menjelaskan bagian simpulannya, yaitu mempunyai 3 poin. Supremasi sipil penting untuk demokrasi, masih ada tantangan nyata. Yang ketiga, dibutuhkan penguatan sistem dan kesadaran publik. Nah, kami menyimpulkan bahwa meskipun regulasi telah mendukung supremasi sipil, implementasinya masih belum optimal. Dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk memperkuatnya. Lalu, di bagian saran, mempunyai 4 poin juga yang kami dapatkan. Yang pertama, revisi regulasi terkait militer. Yang kedua, penguatan lembaga pengawas, DPR dan Komnas HAM. Yang ketiga, edukasi kewarganegaraan. Yang keempat, penelitian lanjutan terkait supremasi sipil. Nah, di bagian saran ini, berbagai saran kami ajukan, mulai dari reformasi hukum hingga pentingnya literasi demokrasi bagi masyarakat. Ini bertujuan agar supremasi sipil benar-benar berjalan dalam praktik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kajian kami atau presentasi kami pada malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.